Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Weni. Kali ini kita akan belajar tentang tahap pelaporan pada akuntansi perusahaan jasa. Setelah mengerjakan kertas kerja, kita bisa membuat laporan keuangan. Pengertian dari kertas kerja sendiri itu adalah suatu daftar, tempat, pencatatan neraca sisa, penyesuaian serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, bentuknya berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut sebagai neraca lajur. Fungsi kertas kerja itu sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Nah, tujuan menyusun kertas kerja itu adalah yang pertama, mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan. Mari kita perhatikan contoh bentuk kertas kerja 6 kolom. 6 kolom seperti ini ya, ini contohnya fotokopi laris manis kertas kerja tahun 2020. Ini 6 kolom terdiri dari nama perkiraan, neraca saldo, debit kredit, laba rugi, debit kredit, dan neraca. Ini yang 6 kolom. Kalau yang 10 kolom itu setelah neraca saldo ada adjustment, ada neraca saldo disesuaikan, baru laba rugi dan neraca. Dari kertas kerja tadi, maka bisa kita buat laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Pengertiannya, laporan laba rugi itu adalah suatu laporan yang memberikan gambaran ringkas tentang seluruh pendapatan dan beban dari suatu akuntansi usaha dalam jangka waktu tertentu. Cara penyajian laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis dulu nama perusahaan ya. Jadi judulnya nama perusahaan apa gitu ya. Terus laporan laba rugi dan periode laporan. Biasanya berakhir sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan ditulis secara lengkap, baik penghasilan operasional maupun non-operasional. Yang berikutnya, beban ditulis urut dari beban yang terbesar atau biaya yang terbesar sampai yang terkecil. Biaya lain-lain meskipun jumlahnya besar tetap ditulis di urutan terbawah atau terakhir. Nah, selisih antara penghasilan dan beban merupakan laba bersih atau rugi bersih. Nah, ini contohnya ya. Contohnya fotokopi laris manis laporan laba rugi per 31 Desember 2020. Pendapatannya Rp2.330.000. Beban usahanya 450 ya. Gaji pegawai 200, biaya perlengkapan 150, biaya sewa 950 ya. Terus biaya iklan 31.250, biaya penyusunan 30.000, biaya transport 65.000, di total sejumlah 1.021.250. Maka laba bersihnya 2.330 dikurangi dengan total biaya, ketemunya 1.308.750.000 rupiah. Setelah membuat laporan laba rugi, langkah selanjutnya adalah kita membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu merupakan ringkasan perubahan modal yang suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini disajikan untuk melengkapi laporan keuangan lainnya, yaitu menjelaskan perubahan penambahan atau pengurangan atas modal dalam satu periode. Ya, ini kita contoh fotokopi laris manis laporan perubahan modal. Nah, ini kebetulan memang setiap bulan ada laporan, jadi tidak nunggu sampai akhir periode ya. Jadi
per 31 Mei karena awalnya kan diawali awal bulan per 1 Mei. Nah, akhir bulan diketahui modalnya tadinya 5 juta, laba bersihnya Rp2.330.000, prevainya Rp450.000. Maka laba bersih diambil prevai, ketemunya Rp1.058.000. Jadi modal akhirnya ditambah ya, 5 juta ditambah Rp1.058.000, ketemunya Rp6.058.000. Setelah laporan laba rugi sudah, laporan perubahan modal sudah, kita membuat neraca ya. Neraca itu apa? Neraca itu adalah suatu daftar yang memuat unsur harta, utang, dan modal yang disusun secara sistematis sehingga menggambarkan keadaan keuangan pada suatu saat tertentu jadinya disebut neraca. Ya, ini saya lebih perjelas lagi ya. Jadi suatu daftar yang memuat unsur harta, utang, dan modal yang disusun secara sistematis sehingga menggambarkan keadaan keuangan pada suatu saat tertentu ya. Itu adalah definisi dari neraca. Setelah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca sudah kita buat, kita kerjakan, langkah berikutnya adalah kita menyusun laporan arus kas. Jadi menurut IAI, ya Ikatan Akuntan ini ya Indonesia, dan PSAK nomor 2 revisi tahun 2009, laporan arus kas itu harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi intinya, sebuah laporan keuangan itu harus menyajikan laporan arus kas. Ya, jadi arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Nah, setelah selesai semuanya, baik laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas, maka langkah selanjutnya kita membuat namanya jurnal penutup. Jurnal penutup itu apa? Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengenalkan akun-akun nominal untuk dipindahkan ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi. Menutup akun nominal merupakan proses akhir dari pekerjaan akuntansi untuk mengetahui kemampuan perusahaan selama satu periode akuntansi. Masih ingat ya, akun nominal itu adalah akun-akun pendapatan dan beban, sedangkan akun-akun real itu adalah akun-akun harta, utang, dan modal. Ya, jadi jurnal penutup tadi untuk menutup akun-akun pendapatan, menutup akun beban, akun preferred, dan laba usaha atau rugi usaha. Langkah berikutnya, kita membuat jurnal pembalik. Kenapa harus ada jurnal pembalik? Jawabannya karena pada jurnal penyesuaian atau adjustment akhir periode akuntansi sering memunculkan akun-akun baru yang semula dalam neraca sisa belum ada, yaitu berupa kewajiban atau utang dan tagihan atau piutang yang berkaitan dengan pendapatan dan beban. Jadi seperti ini ya, ada unsur utang, pendapatan, piutang, pendapatan, utang, beban, beban, piutang, beban dibayar di muka, dan sebagainya. Ini perlu adanya jurnal pembalik. Untuk lebih jelasnya, tujuan dari jurnal pembalik itu adalah menghilangkan atau mengenolkan akun hutang dan piutang tentang pendapatan beban yang muncul saat dibuat jurnal penyesuaian. Yang kedua, agar perhitungan pendapatan dan beban pada periode yang akan berjalan dilakukan secara tepat. Dan yang terakhir, agar tidak terjadi dua kali perhitungan atau double counting baik untuk pendapatan maupun beban pada periode yang akan berjalan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.